Ini ada Fadil Munasidik. Ia adalah mahasiswa dari BSI Cengkareng. Ia sangat kuat dan juga humoris. Ia selalu memikirkan kenapa dia hidup di WNI yang dimana pejabatnya banyak yang korupsi. Waktu malam, Fadil sedang bermain game. Namun ia terkejut, lalu ia tersedot dalam dunia game. Saat terbawa dunia fantasi, ia menemukan kakek-kakek penyihir yang sedang bermeditasi. Ada apa anakku? Oh, ingin menjaga korupsi ya? Baiklah, aku akan turun tangan. Fireball. Korupsi di Indonesia seringkali dibahas saat kasusnya sudah meledak. Dan di saat pelakunya sudah ditangkap, kerugian negara sudah terjadi. Tapi pertanyaan pentingnya ialah, mengapa korupsi bisa terjadi secara berulang kali? Saya Fadil Munasidik. Saya ingin membahas tentang sebuah karya ilmiah buatan saya yang berfokus pada pencegahan korupsi di Indonesia dengan ketekatan kebijakan sistem, bukan sekedar penindakan. Lanjutkan latar belakang masalah. Korupsi di Indonesia bukan fenomena tunggal. Ia bersifat kompleks, sistemik, dan bisa muncul hampir di semua tahapan birokrasi di Indonesia. Indeks persepsi korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan masih menghadapi tantangan besar. Dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tapi turunnya kualitas pelayanan publik dan melemahnya kepercayaan masyarakat dan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Karena itu, karya ilmiah ini menekankan suatu hal, yaitu yang pertama, pencegahan harus menjadi fokus utama karya ilmiah ini. Selanjutnya, kerangka teori dan kajian pustaka. Secara umum, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia, pencegahan dan penindakan korupsi masih diatur melalui Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK, serta regulasi etika aparatur sipil negara. Kajian ini juga mengacu pada kerangka internasional seperti UNCAC, OECD, Public Integrity Framework, dan Pedoman Anti Korupsi Bank Dunia. Kesimpulannya adalah praktik global itu cukup jelas, yaitu pencegahan yang kuat lebih efektif dibandingkan penindakan semata. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, regulasi dan etika penyelenggara negara. Yang pertama, Indonesia memiliki regulasi dan kode etik, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi penegakan dan integritas birokrasi. Yang kedua, transparansi anggaran. Sistem seperti e-budgeting, spend, dan lapor meningkatkan keterbukaan informasi. Lalu, masalahnya tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam penerimaannya. Yang ketiga adalah pengadaan barang dan jasa. LPSE mengurangi interaksi langsung antara pemerintah dan penyedia. Namun, celah korupsi masih muncul pada tahapan perencanaan, pemilihan penyedia, dan pengawasan hasil kerja. Selanjutnya adalah peran KPK. KPK berperan dalam pencegahan, edukasi, dan penindakan. Meski kontribusinya signifikan, dinamika regulasi dan politiknya mempengaruhi efektivitas serta persepsi independensinya. Selanjutnya, perlindungan whistleblower. Pelapor pelanggaran masih berada di posisi rentan, dan juga tanpa perlindungan hukum yang kuat dan banyak potensi kasus yang tidak pernah terungkap. Selanjutnya adalah peran masyarakat dan media. LSM dan media investigatif menjadi pengawasan eksternal. Lalu, partisipasi publik adalah elemen penting dalam membangun ekosistem anti korupsi. Selanjutnya adalah rekomendasi. Karya ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: memperkuat independensi lembaga anti korupsi, menerapkan keterbukaan data dalam pengadaan barang dan jasa, menyusun undang-undang khusus perlindungan whistleblower, mengembangkan audit berbasis teknologi dan analitik data, serta mendorong pendidikan anti korupsi sejak dini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Korupsi bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan sistem. Pencegahan yang paling efektif itu membutuhkan regulasi yang kuat, teknologi yang transparan, dan masyarakat yang terlibat. Karena pada akhirnya itu sendiri negara yang bersih bukanlah negara yang paling banyak menghukum, melainkan negara yang paling sulit untuk dikorupsi.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan video saya mengenai pembahasan tentang pencegahan korupsi. Ya walaupun agak sedikit cringe, mohon diterima ya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya rasa cukup. Terima kasih semuanya.